Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifani Handani. Saya dari program studi D3 Kebidanan tingkat 3. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bahasa. Nah, pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi arbitrer yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang dipakai oleh masyarakat yang digunakan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan menurut sumber lain mengatakan bahasa adalah komunikasi. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, bukan dihasilkan oleh benda lain. Nah, itu sebabnya bahasa itu disebut manusiawi, karena hanya manusia yang mampu menghasilkan bahasa. Nah, jika kalian di rumah menyalakan blender dan blender itu menimbulkan bunyi, nah bunyi yang dihasilkan tidak bisa disebut bahasa ya, hanya alat ucap manusia yang bisa menghasilkan bahasa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek bahasa. Ada 5 aspek bahasa yang akan sedikit saya bahas. Yang pertama, bahasa itu suatu sistem, yang artinya bahasa tersusun dari kata-kata yang teratur. Yang kedua, bahasa itu sistem tanda, yang artinya bahasa dapat mewakili suatu hal yang dapat dipahami bersama. Yang ketiga, bahasa itu suatu sistem lambang bunyi. Yang keempat, bahasa itu produktif, yang artinya intensitas penggunaannya sangat tinggi. Dan yang kelima, bahasa itu identitas dari suatu masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Fungsi utama dari bahasa yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, dalam bidang ilmiah, bahasa juga berfungsi sebagai media komunikasi, ekspresif, dan informatif. Nah, sedangkan fungsi dari bahasa Indonesia sendiri adalah yang pertama, bahasa resmi negara, yang kedua lambang identitas nasional, dan yang ketiga bahasa pemersatu dari berbagai macam suku bangsa. Selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia. Nah, ragam bahasa Indonesia itu dibedakan dalam berbagai macam. Nah, yang pertama, berdasarkan bidang suasana, ada ragam bahasa resmi dan ragam bahasa non-resmi. Yang kedua, berdasarkan penggunaan, ada ragam bahasa penggunaan yang baik dan ada ragam penggunaan bahasa yang benar. Yang ketiga, berdasarkan kebakuan, ada ragam bahasa baku dan ada ragam bahasa non baku. Yang selanjutnya, berdasarkan bidang penggunaan, ada dalam ragam bahasa dalam penggunaan bidang ilmiah dan ada ragam bahasa yang digunakan dalam bidang non ilmiah. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari kemahiran berbahasa. Tujuan dan manfaat dari kemahiran berbahasa adalah untuk mengembangkan potensi diri. Dengan latihan yang intensif, kita akan memperoleh keahlian dalam berbahasa. Nah, dalam bahasa, kita dapat mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai normal kepada tingkat yang lebih tinggi daripada yang dipakai oleh masyarakat umum. Jadi, penting sekali bagi kita untuk memiliki kemampuan berbahasa. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. See you.